Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi dan inspirasi yang ada di dalamnya. Sudah hadir bersama saya, Jaro Rohendi. Apa kabar Pak Jaro? Jaro Ruhandi. Oh, Jaro Rohendi. Iya. Ruhandi. 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 Iya, Jaro Ruhandi. Apa kabar Pak Jaro? Alhamdulillah baik. Waduh, terima kasih banget nih. Iya. Sudah jauh-jauh datang dari Desa Cibeber ya. Dari Desa Warung Banten. Oh, Warung Banten, Kecamatan Cibeber. Cibeber. Ya, ini desa yang ada di ujung ya. Lumayan. Lumayan lah ya, Iya. hampir mendekati Paling ujung. Paling ujung ya. Iya. Perbatasan Sukabumi itu ya, Pak Jaro ya. Nah, jadi kalau terus kira-kira setengah jam itu udah ke perbatasan Sukabumi. Ada Desa Cikadu namanya. Berapa jam itu kalau dari sana ke Serang itu? Kalau ke Serang kurang lebih bisa 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Waduh, 4 sampai 5 jam. Lumayan. Wah, ini demi untuk mau berbagi seputar literasi ya. Pak Jaro ini menempuh perjalanan 5 jam untuk ke Serang dan untuk ngobrol-ngobrol seputar literasi. Iya, jadi Jaro ini sebenarnya panggilan untuk kepala desa itu ya, Pak Jaro ya. Iya. Sebenarnya kepala desa, tapi kalau yang ada di Banten Selatan. Di Banten Selatan Iya. Dipanggilnya itu Jaro begitu ya. Lebih akrab begitulah ya. Jadi, Oke. Jadi Pak Jaro Ruhandi ini beliau adalah kepala desa di Desa Warung Banten. Warung Banten yang kebetulan punya juga taman bacaan masyarakat, namanya apa Pak Jaro kalau boleh tahu? TBM Kuli Maca. Kuli Maca. Oh, kenapa namanya Kuli Maca? Kuli ini kan bukannya buruh nih kalau bahasa Indonesia. Kayak kasar ya. Kesannya. Kenapa namanya Kuli Maca ini? Nah, Kuli Maca ketika mulai kita publikasikan tentang TBM Kuli Maca gitu ya. Memang banyak sekali pertanyaan tentang itu. Kok namanya Kuli Maca gitu? Katanya kasar sekali gitu. Kuli Maca kayak, bahkan ada yang mendefinisikan ya berarti kalau kita habis baca itu dibayar gitu. Kan kuli baca ya, gitu, Kuli Maca. Nah, padahal waktu itu kami bersama dengan para pemuda-pemudi, para relawan yang ada di kampung, di desa. Ada sekitar 25 relawan waktu itu. Kita berembuk. Bahkan bisa dikatakan ya, ayo siapa yang paling duluan membuat nama TBM, itu yang kita sahkan gitu. Karena memang waktu itu kita terburu-buru, harus cepat ada namanya gitu. Tapi ya silakan ke pemuda-pemudi berpikir kira-kira mana yang paling bagus. Yang pertama setor itu ya TBM Kuli Maca. Saya masih ingat itu ada Teguh Dewangga kayak itu. Terus ada Rafiq, dan teman-teman yang lain, Idoy, dan yang lainnya. Nah, Kuli Maca itu maksud kami, jadi setiap orang yang sering membaca, yang suka membaca, maka beliau akan mendapatkan upah. Upahnya itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan. Bukan bayaran dalam bentuk bukan bayaran itu. Iya. Tapi yang paling penting adalah upahnya adalah ilmu pengetahuan. Itu kenapa namanya Kuli Maca. Kuli Maca. Jadi dia buruh dalam konotasi buruh pengetahuan. Buruh pengetahuan. Oh, iya. Kan lebih keren lagi. Bahkan ada beberapa dinas yang sampai ngomong, itu harus diganti, harus yang lebih halus lah gitu. Tapi tetap. Ya udah. Itu tahun berapa itu? Saya sampai kayak, ya udah Pak, kata saya, Bapak aja bikin nama taman bacaan, silahkan yang bagus namanya gitu. Karena kami udah cocok dengan ini. Tahun 2015. Tahun 2015. Iya, 2015. Nah, itu posisinya pada saat itu Jaro sendiri sudah menjadi kepala desa atau belum? Sudah menjadi kepala desa waktu itu. Dan itu posisinya Jaro baru terpilih ya? Terpilih di bulan Agustus. Jadi September itu udah definitif jadi kepala desa. Bulan September gitu. Berarti Agustus terpilih, September definitif. Kalau ini Kuli Bacanya sendiri? Kita itu diawalkan. Jadi kalau istilah saya sih dari tahun per tahun itu ada apa sih yang program apa gitu yang diutamakan. Misalkan tahun pertama pendidikan gitu. Berarti kan penggalian sumber daya manusia kayak gitu. Itu udah seperti itu. Tahun kedua sarana prasarana. Terus dan lain sebagainya. Dan Jaro memilih taman bacaan sebagai awal program. Iya. Pintu masuk
pintu pembangunan Desa Warung Banten. Kenapa itu dipilih begitu? Jadi saya sering sekali mendengar gitu. Bukan sering, memang kita tahu semua gitu ya. Iya. Di lagu Indonesia Raya saja. Itu tidak membangun raga lalu membangun jiwa, tapi membangun jiwa baru kita membangun raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, untuk itu Indonesia. Oh iya. Nah, itu sih jadi berarti kekuatan kita itu sebenarnya di jiwa gitu. Bukan hanya di badan saja gitu. Makanya kita tidak bisa mengesampingkan tentang pendidikan gitu, ilmu pengetahuan. Karena salah satu pembangunan dari jiwa itu ya dari knowledge ya, dari ilmu pengetahuan. Iya. Badan itu mengikuti. Jiwa sehat ya otomatis badannya sehat. Oh iya. Kalau jiwanya sehat badannya sehat. Iya, badan sehat belum tentu jiwanya. Iya, betul. Tapi begini Bang Jaro. Ini memang program yang dibuat oleh Jaro ketika Jaro memimpin sebagai kepala desa. Tapi sebelumnya pasti kan sudah dong. Ini ada alam bawah sadar yang menggerakkan ini. Nah, apakah Jaro sebelumnya juga bergiat di aktivitas literasi sehingga ini menjadi tadi yang Jaro bilang sebagai pintu awal atau gerbang Jaro membangun desa Warung Banten. Nah, jadi saya dari awal, mulai dari sekolah kayak itu. Itu memang dari sisi finansial, sisi ekonomi itu sangat di bawah sekali gitu. Artinya kurang mampu gitu, orang tua kayak gitu. Sehingga ketika kita mau masuk ke dunia pendidikan itu sulitnya luar biasa karena terhalang oleh anggaran, oleh dana, gitu. Oleh keuangan. Jadi orang tua itu jangan sekolah kayak gitu. Nah, sehingga saya paksakan untuk saya harus buktikan gitu bahwa saya pengen sekolah dan benar-benar ingin sekolah gitu, ingin membuktikan pada orang tua. Nah, sehingga ya disitulah banyak orang yang membantu. Jadi banyak tangan-tangan yang membantu saya, akhirnya saya bisa sampai hari ini bisa sekolah gitu, bisa kuliah. Nah, saya merasa itu bukan ikhtiar saya sendiri, tapi benar-benar banyak orang yang membantu. Nah, akhirnya saya punya pemikiran saya harus bisa membantu orang lain juga. Ya. Dan tidak mungkin saya bisa membantu orang-orang yang tadi membantu saya karena mereka udah mampu gitu. Nah, sehingga dengan cara gerakan literasi ini sebenarnya itu cara saya membantu masyarakat, membantu anak-anak yang memang mereka ya istilahnya kurang mampu gitu. Iya. Termasuk ya semua sih. Gitu. Semua gitu. Jadi bukan hanya mendorong untuk membaca saja sebenarnya, tapi ayo kita sekolah gitu. Yang punya keinginan besar kita fasilitasi gitu untuk sekolah. Tapi pintunya lewat taman membaca ini karena salah satunya taman bacaan ini gitu. Ya. Taman bacaan itu lebih membuka ruang kepada masyarakat umum sebenarnya. Kalau selama ini kan kalau kita ngedorong sekolah itu hanya orang-orang tertentu. Ya, betul. Yang usianya memang sesuai gitu kan gitu ya. Tapi taman bacaan yang ada di masyarakat ini memberikan peluang untuk semua umur, semua usia begitu. Makanya kita membuatnya itu tidak hanya di tempat yang misalkan di rumah saja, tidak. Gitu. Tapi kita dorong pojok-pojok baca, kayak saya bikin juga di kandang kambing kan. Di kandang kambing, terus di pinggirnya kita bikin saung. Di situ ada bukunya gitu. Berat nggak sebenarnya itu untuk mengajak masyarakat kita untuk suka dengan bacaan gitu kan? Karena kan kita sering dengar nih literasi di tingkat kita sangat rendah lah, bla-bla-blanya itu. Iya. Jadi kalau sebenarnya kan kalau gerakan itu ya, gerakan literasi maksudnya, atau mendorong masyarakat untuk gemar membaca, itu bisa dikatakan berat dan bisa dikatakan tidak. Kalau saya ngerasa tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena saya dan kawan-kawan nih melakukannya ya sesuai kemampuan kami, tidak memaksakan gitu kan. Ya, inilah kemampuan kami gitu. Jadi akhirnya tidak berat gitu. Saya masih ingat pepatah Pak Menteri, Pak Eko waktu itu, Menteri Desa saya. Ya begitu, lakukan apa yang kamu bisa gitu. Itu tidak akan memberatkanmu kalau kita melakukan hal itu. Nah akhirnya ya udah kami juga melakukan gerakan ini ya sesuai kemampuan kan. Kan kita tidak punya gedung bagus. Iya. Tidak punya gedung bagus. Kami cuma bikin rak tempel, yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Sederhana kan? Iya. Karena kalau sudah berbicara gedung, ya ini tidak ada anggarannya kan? Iya. Tidak ada anggaran gitu. Makanya udah begini saja. Terus dari awal kami juga belum pernah bikin proposal. Jadi
dari awal memang tidak dianggarkan di dana desa itu, tidak dianggarkan mulai dari awal karena ini gerakan sosial gitu kan. Kalau misalkan ini sudah dari awal dianggarkan di masyarakat, banyaklah yang berbondong-bondong untuk menjadi pegiat. Karena ini gerakan sosial, maka siapapun yang masuk ke situ itu datang dari keikhlasan hatinya gitu. Kalau saya sih cuma ada 1-2 orang ya cukup gitu. Kalau memang ikhlas gitu. Karena ini gerakan sosial. Iya, betul. Biasanya kalau program itu hanya ketika program saja adanya. Seselesai itu ya udah selesai juga gitu ya. Gitu. Tapi status Jaro sebagai Jaro itu ikut memberi andil ya dalam lebih perjalanan gerakan ini. Dan bagi saya ini udah ibaratkan gimana ya? Kayak saya tidak jadi kepala desa pun ini tidak akan mati gitu. Tidak akan mati. Ini akan terus kita kelola gitu. Karena bersama memang istri, keluarga terus bersama relawan gitu. Jadi tidak akhirnya saya selesai jadi kepala desa, misalkan saya sudah selesai gitu. Jadi tidak seperti itu. Emang sampai kapan selesai Pak Jaro? Untuk tahap periode sekarang itu Agustus 2021 itu udah ya semoga nanti terpilih lagi. Itu kembali lagi ke masyarakat. Oh iya betul. Ada berapa relawan yang sudah Pak Jaro kumpulkan dari Taman Baca Kuli Baca ini? Di awal sih kita ada 25 gitu. Di awal 25. Itu terdiri dari teman-teman pemuda-pemudi yang ada di situ. Terus ada juga teman-teman yang memang sedang kuliah. Jadi itu kita masukkan ke dalam relawan. Yang kuliah biasanya mereka kan pulang kuliah suka bawa buku gitu kan. Atau mereka posting kegiatan kami ke teman-temannya lalu mereka kirim buku. Itu memang seperti itu gitu. Iya, Pak Jaro, sekarang berarti sudah berapa total 25 tadi yang relawannya awal 25. Awal 25 sekarang? Kalau sekarang kan ada yang sudah menikah gitu kan. Oh iya. Berarti silih berganti saja ya ininya. Nah, Jaro, kebetulan kan Jaro ini kan wilayahnya itu adalah wilayah yang kebetulan masuk wilayah adat Kasepuhan Banten Kidul. Itu seperti bajunya. Nah, coba dibuka Jaro. Ya. Pesona adat ya, Kaulotan Cibadak. Pesona adat Kaulotan Cibadak. Nah ini apakah ada korelasinya sebenarnya? Dan mungkin bisa dijelaskan dulu. Maksud Kaulotan Cibadak itu apa? Nah, jadi Kaulotan itu adalah rendangan dari Kasepuhan. Rendangan. Iya, jadi bukan Kasepuhan Cibadak ya kalau di kami itu di Desa Orang Banten. Tapi Kaulotan Cibadak karena memang rendangan dari Kasepuhan. Jadi ada yang ke Cipta Gelar, ada yang ke Cicarucu. Kasepuhan Cicarucu maksudnya gitu. Nah, terus apa sih hubungannya dengan gerakan kami gitu ya? Benar, sebelum sampai ke sana. Kaulotan Cibadak ini berarti ikutnya ke Kasepuhan? Ada yang ke Kasepuhan Cipta Gelar, ada yang ke Kasepuhan Cicarucu. Kalau Jaro sendiri? Saya ke Cipta Gelar. Ke Cipta Gelar. Ya, jadi katakan Cipta Gelar itu negaranya, ini bagian rakyatnya itu ya? Ya, kayak rendangan ya kayak seperti itu. Itu ya. Jadi Incuk Putu ya. Incuk Putu. Kalau rendangan kalau di negara ya rakyatnya. Gitu. Rendangan tuh kalau secara struktur organisasi itu dia bagian dari bidangnya kali ya. Bidangnya. Jadi pelaporannya ke Kasepuhan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Cibadak itu dilaporkan ke Kasepuhan. Atau perintah dari Kasepuhan itu ya dilaksanakan di Kaulotan. Oh gitu. Itu. Jadi ini kan banyak juga nih. Saya juga termasuk yang belum paham betul soal Kasepuhan begini. Karena kan banyak banget ya katanya ada berapa itu jumlahnya. Ada berapa lumayan. Sih? Lumayan kalau di Perda adat itu kan ada sampai 500 lebih gitu 500 lebih adat. Cuma kan yang banyak dikenal orang itu kan cuma Cipta Gelar, Tisungsang, kemudian adat Baduy ya, walaupun beda karakter ini. Nah, yang menarik adalah bahwa di Sepuhan Banten Kidul ini, khususnya di Cipta Gelar itu kan dia terbuka ya, walaupun dia masyarakat adat, tapi dia terbuka dengan dunia luar. Nah, apakah keterbukaan ini juga pengaruh dari literasi atau seperti apa kalau bisa dilihat dari perspektif itu, Jaro? Jadi kalau Cipta Gelar misalkan Kasepuhan Cipta Gelar terbuka itu sebenarnya kan dengan literasi yang kami gerakan itu saya kira tidak ada pengaruhnya gitu. Karena memang itu mah sudah dari dulu. Sudah istilahnya tidak bisa kami atur gitu. Oh iya. Beda gitu. Jadi kalau Kasepuhan sih lebih tahu kapan ini
mana yang harus tertutup, mana yang harus terbuka, kan itu Ya, ya. ada masa-masanya lah Ya, istilahnya ya, kayak ya. gitu. Nah, beda mungkin yang Kaolatan yang ada di Cibadak kayak itu. Tapi mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan, keunggulan di kami di Kaolatan Cibadak, walaupun tadi saya sampaikan bahwa dari masyarakat Kaolatan Cibadak ini itu kan ada dua. Ya. Oh. Jadi ada yang rendangan ke Kasepuhan Cicarucup, ada yang rendang ke Ciptagelar, Kasepuhan Ciptagelar. Nah, tapi pada pelaksanaannya di kami itu tidak terlihat. Tidak terlihat ini misalkan kan beda-beda itu jadwalnya. Yang Ciptagelar itu beda ya, acara apa, misalkan Ponggokan, Cicarucup acaranya Pantangan. Nah, Pantang setiap hari Selasa. Kayak ini sekarang di bulan Mulud ini ada Pantang gitu. Kemarin 4 kali Selasa gitu. 4 minggu. Nah, tapi pada pelaksanaannya ketika Pantang Cicarucup tetap Ciptagelar itu ngikut. Oh, ngikut. Jadi kan bebas sebenarnya Ciptagelar bisa saja ya tidak gitu. Tapi di kami itu tetap menghargai. Ponggokannya Ciptagelar yang dari Carucup juga sama. Ikut juga gitu. Ikut juga. Jadi seperti tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Karena memang toleransinya yang luar biasa menurut saya gitu, saling menghargai gitu. Artinya walaupun beda beda patron misalnya tapi dalam bermasyarakat ya sama saja itu. Sama saja gitu. Yang penting kita saling menghormati saja begitu ya. Saling menghormati, menghargai. Nah, terus gimana Pak Jarod ini bisa ada nggak sih sebenarnya pesan-pesan khusus dari ajaran-ajaran para leluhur lah katakan begitu di Kasepuhan ini yang terkait dengan dunia literasi gitu. Sehingga Jarod ini memilih atau sebenarnya ini improvisasi Jarod aja sendiri gitu. Jadi ketika kami mulai membuka diri gitu ya untuk membuka tempat baca. Kalau dulu kan kita tidak nyebut ini taman bacaan. Awal itu karena kita nggak paham yang namanya TBM itu nggak paham gitu. Pokoknya buka aja, tempat baca. Iya gitu ya. Kita kumpulkan belum buku, kenal kata taman baca masyarakat berarti tidak paham kita tentang itu gitu. Seperti apa itu bentuknya gitu ya. Pokoknya buka aja tempat baca itu ya. Makhluk gaib itu saya kurang begitu paham gitu. Ya. Terus ketika kita awal membuka itu gitu sebenarnya kan kita membuka itu diawali di rumah adat gitu. Kita minta izin dulu dari ke Kaolatan bahwa kita mau coba buka taman bacaan di rumah adat kayak gitu. Jadi kita mulai musyawarah gitu ya, rapat-rapat kecil itu di rumah adat diawalinya gitu. Nah, ketika mau melangkah agak di hati itu ada perasaan gimana, ini jangan-jangan tidak didukung gitu oleh Kaolatan gitu. Kita menggerakkan ini takutnya ini ada salah paham gitu. Gitu. Kita gerakan tentang gerakan literasi ini gitu. Dijadikan tempat baca gitu. Jadi ada itu perasaan ragu awalnya di hati kami itu ada, ya. ada. Nah, tapi ketika kami sampaikan ke Kasepuhan, itu kan ada juru bahasa ya, Pak Guru, Pak Wikanta gitu. Biasanya kami ngobrol ke situ dulu baru nanti ke Kaolatan juga. Nah, kita berembuk di situ. Kami sampaikan bahwa kami mau bikin taman bacaan, tempat baca gitu ya, waktu itu. Nah, ternyata responnya sangat terbalik dengan apa yang kami pikirkan gitu. Sangat mendukung. Malah mendukung full gitu, mendukung lah silakan, gitu, memberi restu ya. Ya, silakan tempat ini dijadikan tempat itu. Gitu. Karena itu kegiatan yang positif. Dan selain dukungan itu, ya beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya di Kasepuhan juga sebenarnya gerakan literasi itu sudah dari dulu sudah ada gitu. Cuman kan masalahnya bagaimana kita bisa tahu karena memang tidak tertulis dalam buku. Semuanya hanya lisan. Oh, lisan. Lisan. Sementara kalau lisan di Kasepuhan itu kalau tidak ditanyakan ya tidak akan disampaikan. Oh, begitu. Sistemnya begitu ya. Ya, yang saya tahu begitu gitu ya. Kalau kita tidak bertanya ya tidak dijawab gitu maksudnya. Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu lah gitu lah. Nah, seperti kita tidak penting kan, tidak perlu kayak itu. Nah, sehingga akhirnya disampaikanlah oleh Kasepuhan. Jadi pepatah-pepatah yang tadi itu. Apa itu pepatahnya itu? Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi ada neangan luang tipe pada urang. Neangan luang tina ada luang. Neangan luang tina haleuang. Neangan luang tina kalangkang. Jadi sebenarnya yang disampaikan selama ini di gerakan literasi ya udah terangkum oleh itu. Gitu. Kalau itu diartikan dengan bahasa Indonesia, itu kira-kira kalimat
itu bunyinya seperti apa? Sederhananya begini, Heeh. neangan luang tipa pada orang itu sama dengan kita mencari ilmu pengetahuan, mencari wawasan itu dari sesama manusia, dari sesama kita. Seperti kita hari ini. Oh, Seperti ya, sekarang ini gitu lah. diskusi Kita gitu berbagi ya. ngobrol ya. Diskusi itu. Udah itu. Benar ya? Ya. Checklist lah. Ya, harus diskusi itu ya, benar. Checklist. Musyawarah, diskusi, Udah sangat gitu ya, benar ngobrol. lah. Iya. Hablum minanas. Nah, terus yang kedua, neangan luang tidak ada luang. Dulu kan tidak ada daluang seperti ini kan, kertas ya. Ya, betul. Dulu kan masih kulit terus daun-daun kan wis begitu. Nah, kalau diasumsikan sekarang ya itu kertas. Kita baca buku. Membaca. Mencari pengetahuan dari membaca itu. Berarti kan sudah sangat benar gitu ya. Iya. Diskusi baca itu ya. Diskusi baca. Terus tina haleuang. Yang luang tina haleuang. Haleuang itu kan nyanyian ya. Itu bisa nyanyian, syair seperti itu. Kalau yang sekarang kan yang paling jelas itu ya kayak ada qasidahan. Kan ada ya? Iya, betul. Kalau lagu-lagunya Bang Roma, itu kan banyak ya. Nasihat-nasihat. Maksudnya hal-hal baik gitu maksudnya. Atau yang lainnya juga sama. Artinya pengetahuan yang didapatkan dari ceramah, nyanyi, ya, lagu begitu ya. Dari apapun itu ya. Artinya tadi ya, ada 3 berarti ya kalau. Yang satu lagi itu dari kalangkang. Kalau Kasepuan nyebutkannya mungkin hari ini itu kita nonton TV gitu katanya gitu. Tidak bisa diraba tapi itu kelihatan gitu kan. Kalau Kasepuan kemarin sempat menyampaikan itu gitu ya. Kalau lebih jelasnya sih lebih ke sejarah-sejarah gitu. Dari alam dan lain sebagainya. Oh, dari alam. Iya. Kita kembali ke situ gitu. Belajar dari situ. Oh, berarti dari dulu sebenarnya di kasepuhan masyarakat adat itu sebenarnya sudah ada ya perintah untuk gerakan literasi itu ya. Sudah ada. Mulai dari membaca, diskusi, kemudian mendengarkan lagu-lagu, syair begitu ya, dan yang 3 adalah tontonan yang kemudian jadi tuntunan dan sebagainya. Artinya sudah ada. Itu sudah ada. Jadi 4 pilar itu udah ada. 4 pilar dalam literasi masyarakat adat begitu. Iya, sudah ada. Bahkan dulu saya sangat sering dengar Kasepuan itu sering begini. Pokoknya siapapun yang jadi istilahnya kalau tidak tamat Al-Quran ya, hataman kalau di sana nyebutnya hataman Al-Quran itu tidak boleh menikah. Oh, syaratnya tidak boleh menikah gitu. Jadi pemuda yang tidak hatam Al-Quran gitu ya, tidak selesai belajar Al-Quran tidak boleh menikah. Dan kalau tidak hatam Quran, baca doa pun dianggap tidak sah. Dulu itu oleh Kasepuan itu dianggapnya tidak sah. Kalau kita tidak selesai dulu gitu ya, tidak hatam Al-Quran. Itu udah dari dulu sebenarnya disampaikan itu. Tapi kan dulu kita berpikirnya sepintas aja ya udah selesai ya jika itu. Nah, kalau dipikirkan sekarang berarti kan ilmu agamanya sudah sangat kuat dulu itu. Berpikirkan itu. Artinya literasi sebenarnya dari dulu itu di Kolotan udah luar biasa menurut saya. Cuman masalahnya kan lisan. Iya, betul. Lisan. Kita bisa tahu ketika mendengar gitu. Tidak bisa membaca. Dan ini yang coba mau ditransformasikan sama Jaro lewat tadi taman bacaan atau tempat baca itu. Tempat baca itu. Selama diizinkan oleh Kasepuhan. Jadi tidak menyalahkan gitu. Jadi mana yang boleh kita buka, mana yang tidak boleh, kan itu ada batasannya gitu. Kami selalu komunikasi dengan Kasepuhan, dengan Kolotan. Nah, kalau Jaro sendiri sebenarnya memaknai gerakan literasi, baca itu seberapa penting sih sebenarnya, dan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai goalnya dari gerakan ini itu? Jadi pada akhirnya sih sebenarnya saya berharap bahwa masyarakat itu merasa sadar gitu bahwa ilmu pengetahuan itu penting, pendidikan itu penting. Terus kedua, masyarakat akhirnya merasa memiliki tentang daerahnya sendiri. Gitu. Kenapa sih harus kita mulai kenalkan dengan adat istiadat, dengan budaya keseniannya dan lain sebagainya gitu ya, yang ada di wilayah pertaniannya. Sebenarnya keinginan saya itu generasi muda itu nanti jangan terlalu banyak keluar gitu ke kota gitu. Kerja di pabrik misalkan atau di tempat-tempat lain. Saya harapkan hari ini silahkan kuliah kemanapun gitu, boleh kemanapun kuliah, sekolah boleh kemanapun, pondok pesantren merantau lah istilahnya kemanapun boleh gitu. Tapi pada akhirnya harus kembali ke desa dan membangun desa secara bersama-sama. Itu secara umumnya.
Terus secara pribadi, ya menurut saya sih, bagi saya ya itu hidup itu gitulah. Selangkah saja atau sejengkal saja langkah kita itu harus menjadi ibadah. Jadi saya kira dengan gerakan literasi ini sebenarnya ya orang mau ikut dengan kita silahkan. Ya. Gitu maksudnya ya. Ya. Tidak ikut pun tidak jadi masalah. Jadi saya hanya ingin belajar bahwa saya harus konsisten dengan apa yang saya pikirkan. Gitu. Jadi hal-hal baik, nilai-nilai baik harus tetap terus kita pertahankan gitu. Walaupun memang sampai hari ini atau ya yang tidak suka ya banyak gitu ya. Yang suka juga ada gitu maksudnya. Ada saja lah ya yang suka dan tidak suka itu. Dan itu tidak menjadi penghalang gitu bagi kami. Ya udah berjalan aja. Jadi selama ini tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang lain kayak itu. Jadi konsistensi gitu. Saya belajar tentang itu. Nah, ini menarik. Tidak semua orang sebenarnya ketika dia merantau, belajar lah itu ya, dan mengenal dunia luar, kemudian mau balik ke desa. Sementara Jaru itu balik ke desa dan menganggap bahwa balik ke desa. Sebenarnya kenapa Jaru memilih balik ke desa sebenarnya? Apakah di desa itu ada masa depan gitu kan? Atau ya biar nggak jauh dari keluarga itu? Desa itu sangat menarik. Desa itu sangat menarik. Jadi kalau diibaratkan warisan, jadi saya itu tidak punya warisan dari orang tua yang ada di kota, tidak ada. Apakah itu perkantoran, apakah itu tanah atau gedung atau apa saja itu saya tidak punya. Jadi warisan dari orang tua saya ya ada di desa. Saya akan merasa sangat berdosa ketika saya menyia-nyiakan warisan orang tua saya. Apalagi nenek moyang kita gitu. Saya yakin jerih payah orang tua kita ketika itu gitu ya, mulai dari mempertahankan kemerdekaan gitu. Maksudnya berjuang untuk menjadi merdeka, terus hari ini harus dipertahankan kemerdekaan itu, dan sampai hari ini kita nikmati gitu. Itu bukan perjuangan yang sedikit gitu, bukan perjuangan yang akhirnya menjadi sia-sia. Gitu. Nah, ketika kita akhirnya tinggalkan, misalkan oleh kita tinggalkan itu desa, kampung ditinggalkan, tanah kita tinggalkan. Saya kira itu bagi saya nih betapa sangat berdosanya. Dan saya sering dengar dari anak-anak muda kayak itu tentang NKRI harga mati kayak itu. Tapi mereka bersuaranya di luar, sementara kampungnya ditinggalkan. Bagi saya mempertahankan NKRI itu ketika kita berani mengolah tanah kita sendiri di tempat kelahiran kita. Tempat kelahiran kita. Jangan sampai kita berkor-kor di luar sementara tanah kita dibiarkan begitu saja. Wajar ketika orang-orang luar itu masuk ke kita dan akhirnya mereka lah yang memiliki tanah-tanah yang ada di kita gitu, aset-aset yang ada di desa. Jadi salah siapa? Ya salah kita karena kita tinggalkan gitu ya. Semudahnya. Maka wajib kita balik ke situ dan kita mengelolanya. Masa depan kita sebenarnya lebih cerah di desa kan. Tanah masih luas. Tidak punya tanah pun masih banyak orang yang punya tanah dan dipersilakan untuk digarap kayak itu. Itu sih kalau harapan saya. Bahkan kita tidak mungkin kekurangan kalau di desa itu ya, karena antara satu warga dengan warga itu masih guyup, saling membantu begitu ya. Sangat tidak ada. Dulu memang kuliah di mana, Jarudan? Ini pertanyaan yang iseng aja, kelewatan aja. Jadi saya SD sampai SMA di Cikotok. Ya masih di wilayah itu ya. Di wilayah Lebak lah ya. SMA 1 di Beber. Nah, terus saya setelah itu tidak mau ke mana-mana, tidak mau sekolah gitu. Mimpi saya dulu di Untirta, mimpi saya. Iya, karena bapak keburu meninggal, jadi mimpi saya itu hilang. Jadi saya nggak mau sekolah. Karena dulu saya sekolah itu hanya ingin membuktikan kepada orang tua sebenarnya. Bahwa kita yang dari kalangan kurang mampu untuk sekolah gitu. Saya ingin membuktikan itu sebenarnya gitu. Makanya ketika bapak meninggal, udahlah, nggak usah sekolah, ngapain juga. Nggak ada. Istilahnya ya. Nggak ada yang dibuktikan. Sekolahnya langsung dengan alam itu ya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah pertolongan Allah melalui ada seseorang yang udah ayo sekolah aja gitu. Nanti ibu antar gitu. Ibu Yeti namanya. Saya diantar, didaftarkan oleh beliau gitu. Udah katanya sekolah di sini, dititipkan lah istilahnya gitu. Bukan saya, ini biayanya dari mana saya? Ya udah pokoknya di sini aja gitu. Di kampus mana?
STI Wasilatul Falak, Oh, Rangkas Bitung, Rangkas tapi Bitung. dulu ada kelas jauh ya, Iya, di iya. Baya. Jadi saya di Baya dulu gitu, alhamdulillah dulu. Itu sampai akhirnya iya, lulus dan pulang lagi Lulus ke dan coba meneruskan S1-nya di Rangkas Bitung itu. Masih di sekolah yang sama. Iya. Jadi Jaro Rohendi ini walaupun masih muda, usianya setahu saya masih 35 tahun itu ya. Ya, Lumayan. beda 3 tahun lah sama saya itu. Ada beberapa prestasi yang sudah dicetak Pak Jaro itu di bidang literasi sebenarnya. Ini menarik gitu kan. Salah satu desa yang cukup punya banyak prestasi itu. Kalau di catatan saya itu ada 7. Itu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional ya. Saya bacain ini biar pertama penghargaan dari Bupati Lebak atas dedikasi sebagai penggiat literasi di Kecamatan Cibeber. Dari Kabupaten Lebak, PMK Lebak itu 2017 ya. Kemudian dari Ikatan Penerbit Indonesia itu tahun 2017 juga itu ya sebagai dedikasi dalam membangun masyarakat literasi. Kemudian ada penghargaan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Banten sebagai juara 1 perpustakaan desa tingkat provinsi 2017. Kemudian juara kelima mewakili Provinsi Banten dalam lomba perpustakaan desa 2017 tingkat nasional ini ya. Kemudian penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PPM Kreatif Rekreatif tahun 2018. Kemudian ada award penghargaan dari Satu Indonesia Award tingkat provinsi sebagai desa inovatif yang membangun pola pertanian alami. Kemudian penghargaan Kemendes PDTT pembangunan daerah desa tertinggal ya tahun 2018 sebagai desa prakarsa dan inovatif. Kemudian penghargaan sebagai BUMDes inovatif terbaik tingkat nasional. Jadi ada 2 kategori yang saya lihat. Pertama literasi, yang kedua UMKM nih kata BUMDes ini, termasuk pertanian alami itu. Apakah ini dijalankan secara berkesinambungan, Pak Jaro? Sangat berkesinambungan. Justru dari gerakan literasi itulah sebenarnya. Jadi penggalian potensi desa itu sebenarnya kan dari gerakan literasi. Jadi saya mencoba dari gerakan sosial itulah anak muda mulai berkreasi itu. Seperti kita melakukan pemetaan partisipatif misalkan. Itu kan tidak ada anggaran dari dana desa. Tapi kita lakukan secara sosial. Kita dibantu oleh beberapa komunitas LSM ya. Ada JKPP, terus ada Aman, terus ada Bina Desa, terus ada juga Sawitot. Terus penggiat literasi juga di situ ada gitu. Nah, dari pegiat-pegiat itulah sebenarnya Warung Banten mulai bergerak. Nah, masuklah ke penggalian potensi desa. Nah, penggalian potensi desa kan akhirnya kita jadi tahu. Batas desa kita jadi tahu gitu. Terus sawah kita jadi tahu, kebun di mana jadi tahu, mata air kita jadi tahu, sungai jadi tahu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa mata air yang rusak itu di mana gitu. Irigasi jalan dan lain sebagainya itu di mana kita jadi tahu. Nah, itulah baru kita bisa menggali UMKM itu. Ekonomi masyarakatnya apa sih yang akan kita dorong gitu, yang paling mudah kita dorong itu untuk mengangkat. Kalau berbicara BUMDes misalkan, ya BUMDes Warung Banten bukan ya karena gedungnya keren terus barang-barangnya banyak, pendapatannya banyak gitu ya, bukan sebenarnya. Tapi kan tujuan BUMDes itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Jadi lebih baik kita langsung aja sentuh masyarakatnya gitu, selain kita ada BUMDesnya. Nah, makanya petani gula kan yang kemarin kita dorong gitu ya. Yang dulu kan kojoran ya, bundelan gitu. Iya, betul. Banyak resikonya itu. Kalau kurang laku ya ambrol, ambiar. Ya, TS ya kalau nyebut di sana itu. Ya bahasa kayak itu terus yang susah untuk dijual gitu. Makanya ya udah kita berinovasi, udah bikin kita gula semut, bisa dikeringkan. Bisa lama disimpan gitu kan, begitu. Jadi pedagang tidak akan rugi karena gara-gara itu tadi tuh ya, rusak gulanya misalkan tidak. Dan awalnya susah juga petani gula juga kan. Sangat susah, makanya gerakan literasi itu pendekatan kita gitu kepada ini kelebihannya, ini kekurangannya gitu. Kita jangan hanya ini hanya menjadi makanan, tapi menjadi
nilai bagi warung Banten. Ada nilai tambahnya Ada gitu nilai ya. tambah. Dan nama baik warung Banten itu sangat Ditentukan. ya ditentukan dari itu produk Dari gitu ya. produk jualan Iya. masyarakat warung Banten sendiri Warung ya. Banten itu sendiri gitu. Makanya kita sekarang mendorong ayo bertani, berkebun, ayo. Melakukan jahe lah istilahnya gitu ya. Oh iya betul. Ya, bertani. Biar minuman juga nanti bisa tergantikan gitu. Makanya saya udah ngoleksi, udah biasa kalau saya udah mempersiapkan minuman jahe itu udah biasa kayak itu. Walaupun belum menjual ya minimal ya bagi diri saya udah membuktikan gitu kan. Oh iya. Gitu. Minimal dibukti testernya kita sendiri Sudah itu ya. ada gitu. Jadi Sudah Jaro itu bergerak dari literasi, memberi penyadaran ke masyarakat itu tidak hanya sekedar mereka itu baca saja ya, tapi yang penting dari pengetahuan itu kemudian itu aplikatif terhadap prakteknya kehidupan itu. sehari-hari. Prakteknya itu yang penting. Boleh tahu punya produk sampelnya lah Jaro itu? Ada sih sebenarnya tadi saya tidak sengaja ini hanya biasanya kalau saya keluar gitu ya, saya selalu bawa itu. Saya selalu bawa gula merah, terus bawa jahe gitu. Kalau enggak biasa, maaf ya kupu-kupu selalu saya. Tapi sekarang kupu-kupu. ya cuman memang sekarang nggak bawa ya. Ya. Cuman jahe bawa gitu. Boleh lihat. Nah, ini. Ini jahe sebenarnya saya beberapa kali percobaan ini, Kang. Beberapa kali percobaan saya coba keringkan lalu saya tumbuk, ini kurang bagus juga kemarin gitu ya. Produknya. Terus dan hari ini mungkin ini udah kalau menurut saya sih udah capaiannya udah lumayan gitu untuk konsumsi sendiri lah ya gitu lah. Cuman kalau untuk dijual saya kira saya belum bisa menentukan harga. Karena dari 1 kilo, dari 5 kilo jahe basah, itu kalau dikeringkan hanya jadi 1 kilo. Oh, dari 5 kilo? Iya, kebayang ini harga 1 kilonya nanti berapa? Oh, ya, ini boleh dilihat lah. Iya. Oh, ini yang diproduksi sama masyarakat sana ya? Iya. Ini sayang banget nggak ada labelnya apa gitu? Belum sampai itu ya. Oh, tapi ini produk. Ini biasanya kalau segini itu, ini berapa kilo jahe basah ini? Ini kan hanya beberapa on saja ya. Gram makan, ya, bukan. 250 kali. Iya, gram. Masih ringan kan 1 kilo itu berarti lebih banyak gitu. Ini yang diproduksi sama masyarakat dan menjadi penopang. Sebenarnya itu belum kita produksi secara massal belum. Belum. Soalnya ketika saya cek ke lapangan gitu ya, kita buktikan. Sebenarnya masyarakat itu tidak tanaman jahenya itu kalau untuk konsumsi juga belum cukup. Jangankan dijual gitu kan. Untuk konsumsi sendiri saja belum cukup. Iya, makanya sekarang kita dorong ayo bikin ladang gitu ya, tapi tanami jahe gitu. Jadi dan itu saya praktekkan juga gitu. Jadi saya punya ladang terus saya nanam jahe juga gitu. Jadi nanti tahun 2021 mungkin itu udah beda lagi produksi jahe yang ada di warung Banten. Nanti tidak bisa beli dari luar. Selain ini apa lagi? Kalau yang apa? Ada gula merah sih, tapi dibikin jadi gula semut. Oh. Tapi mohon maaf ini bawa. Istilahnya bekal saya di jalan. Kalau saya ketemu kawan gitu ya, saya kasih cicipi. Jadi belum saya kemas begitu. Oh, belum. Oh, cuma dibawa kalau ketemu kawan dikasih berapa Iya, saya sengaja begitu gitu biar saling pada. Ini nih kayak ini masih. Kenapa harus ulang coba? Kenapa harus begitu? Jadi gimana ya? Kalau bagi saya sih. Oh, ini ya yang di. Ya ini udah dikeringkan kalau ini. Udah dikeringkan. Iya, biasanya ada yang model kumpalan begitu. Ini udah tinggal dikonsumsi kalau ini. Udah oke gitu kalau ini. Ya. Udah hasil olahan. Apa ya? Jadi saya ngerasa ya kita itu penting berbagi gitu Kang. Jadi bukan hanya kita ingin dikasih orang gitu, tapi justru kita harus ngasih orang gitu. Iya, karena gitu ini termasuk gula ini tuh gula asli kita ya yang tumbuh di pelataran rumah kita. Kalau gula putih itu kan dia hasil ekspor kan. Oh iya. Makanya kita istilahnya berbagi itu sebenarnya sekalian kita kasih tahu ke teman-teman, ini loh kita yang sehat gitu kan. Iya betul ya. Iya. Kan berikutnya mungkin siapa tahu punya teman lagi yang pengen beli dan lain sebagainya kan bisa koordinasi nanti. Ini berapa kilo ini? Ini biasanya kalau sekali jalan habis ini. Dibagi-bagi begitu saja. Saya bawa banyak sebenarnya tadi, tapi ini masih tinggal sisa ini. Jadi saya sengaja sih tadi mampir gitu. Nih coba cicipi. Sekalian promo. Sekalian kalau memang pas gitu ya dan berminat bisa langsung menghubungi. Iya. Jadi promonya langsung kan tidak salah ya. Iya, enggak apa-apa. Tidak beli pun tidak jadi masalah. Dan ini semua dijalankan berkat tadi ya. Dimulai dari gerakan literasi.
gerakan literasi. Artinya kalau Jaro boleh simpulkan sebenarnya ujung dari gerakan literasi itu adalah ya Sejahtera. sejahtera. Harus mensejahterakan masyarakat. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Oke, menarik. Dari kita. Ini sebenarnya pengen Ini udah dikasih nama. Udah dikasih nama ini. dikasih nama Gula aren langari namanya. gula aren Langari. langari. Jadi udah sertifikat halalnya kita udah punya. Oh, udah punya. Ya, baru diambil, terus ada beberapa yang masih proses itu PRT kayak gitu. Jadi kita pengen ini legal gitu kan. Jadi keren lah, petani nanti ini loh, produk kita itu udah ada di warung ini gitu kan, udah ada di Jakarta, udah di mana. Kan ketika kita sampaikan ke warga itu yang jadi petani, Ya. mereka ngerasa bangga, oh iya. iya kita bisa ternyata di situ. Iya. Kita tunggulah nanti ada yang sudah kemasan berarti ini ya. Kemasannya kita udah mempersiapkan sih sebenarnya, cuman tadi tidak dimasukkan ke dalam kemasan itu. Oh, kemasan. Coba lihat. Iya, ini kemasannya. Nah, Oh ya ini. Oh ini nih. Nih, gula aren langari. Dan ini udah tembus ke Bali, Jambi. Bahkan nanti 2021 kita diminta ke Pontianak juga untuk melakukan bersama-sama melakukan pembinaan. Di sana kan banyak potensi gula aren gitu ya. Ya. Jadi ada salah satu desa yang mengharapkan kami datang ke sana untuk bareng-bareng itu Dahsyat mulai itu kayak gitu. Kita berbagi saja sih sebenarnya. Artinya dari desa ke nasional. Alhamdulillah, Dan senang untuk berbagi. sekarang memang sedang ramai juga digalakan bahwa gula aren, gula produk asli masyarakat Nusantara ini bisa go internasional. Terima kasih banyak Pak Jaro Rohandi. Ya, Eh, sama-sama. senang berbagi dengan Anda gitu kan, dan nanti kita bisa ngobrol lebih panjang begitu ya. Ya, siap, insya Allah. Oke, teman-teman, demikian. Sebelum ditutup mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda, karena bagaimanapun juga ini Rohandi ini adalah lurah milenial. Apa ini pesannya ini, Pak Jaro? Sebenarnya simpel sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu. Mungkin pertama ya berziarah, istiqomah, menabur berkah. Kalau berziarah itu terus kita belajar dari siapapun, mengingat masa lalu, sejarah. Terus istiqomah, ketika kita sudah belajar harus istiqomah lah, karena kebanyakan itu disitulah gagalnya kita itu. Terus berjuang. Gitu. Apalagi di gerakan literasi tidak mudah, bawa buku, menyampaikan ayo membaca dan lain sebagainya. Tapi kayaknya untuk diikuti sangat sulit sekali gitu. Beda dengan ayo makan kan beda lagi gitu. Kalau ayo baca itu sangat sulit. Makanya kitanya pegiatnya harus istiqomah. Sementara terakhir menabur berkah, ya bagi saya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun harus menjadi berkah dan harus menjadi amal ibadah. Dan bagi kita semua juga. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Jaro. Semoga apa yang sudah dikerjakan Pak Jaro Rohandi bersama teman-teman di Taman Bacaan Masyarakat Kuli Baca dan masyarakat di Warung Banten itu kan, dalam mengembangkan produk-produk lokalnya itu bisa go internasional. Demikian Catahan Literasi edisi hari ini, semoga bermanfaat dan menambah semangat kita untuk terus belajar, berbuat kebajikan, karena sebaik-baiknya orang adalah mereka yang berbuat manfaat untuk sesamanya. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia. Salam literasi.